Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di YouTube. Berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita di Zoom, hari ini kita bertemunya di YouTube. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang ciri-ciri lingkungan sehat. Nah, adapun materi ini ada pada pelajaran PKLH kelas 3. Teman-teman, perhatikan dengan baik ya. Kita mulai ya. Nah, di sini ada gambar lingkungan yang sehat. Teman-teman silahkan perhatikan. Ciri-ciri lingkungan yang sehat. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira apa ya ciri-ciri lingkungan yang sehat? Coba perhatikan. Yang pertama adalah bersih. Teman-teman ada nggak ngelihat sampah di situ? Nggak ada kan? Nah, salah satu ciri-ciri lingkungan yang sehat adalah bersih atau tidak ada sampah. Jadi lingkungan yang sehat itu adalah lingkungan yang bebas dari sampah. Yang kedua adalah banyak pohon hijau. Teman-teman bisa lihat di sini, banyak pohon hijau. Pemandangannya sejuk karena banyak pohon, kemudian ada rumput hijau juga. Nah, jadi ciri-ciri lingkungan yang sehat yang kedua adalah banyak pohon hijau. Kenapa? Karena pohon menghasilkan oksigen. Nah, oksigen adalah udara yang dihirup oleh manusia. Makanya teman-teman, kalau teman-teman berada di dekat pohon, udara terasa segar. Ciri-ciri lingkungan yang sehat yang berikutnya adalah udaranya bersih. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan sebelumnya, karena banyak pohon, pohon menghasilkan oksigen, dan pohon itu bisa menghirup udara kotor, teman-teman. Jadi udara kotor itu dihirup oleh pohon, kemudian pohon menghasilkan udara yang segar, yaitu oksigen. Jadi udaranya bersih dan segar. Jadi ciri-ciri lingkungan yang sehat yang pertama adalah bersih, yang kedua adalah banyak pohon hijau, dan yang ketiga adalah udaranya bersih. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ciri-ciri lingkungan tidak sehat, teman-teman. Nah, teman-teman lihat gambarnya. Banyak sampah ya. Nah, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat yang pertama adalah kotor. Lihat teman-teman, banyak sampah berserakan. Nah, ya kan? Yang kedua adalah sampah berserakan. Nah, kotor karena sampah berserakan. Sampah di mana-mana. Nah, lingkungan seperti ini adalah lingkungan yang tidak sehat, teman-teman. Tidak layak untuk dihuni. Kemudian aliran air tersumbat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada air, ada genangan air yang tidak mengalir. Nah, genangan air yang tidak mengalir ini akan menjadi sarang apa? Betul, akan menjadi sarang nyamuk. Nah, sarang nyamuk itu, nyamuknya akan bertelur sehingga akan menghasilkan jentik-jentik dan nyamuk-nyamuk lainnya. Sehingga lingkungannya akan banyak nyamuk dan banyak penyakit.
Nah, kemudian ciri-ciri lingkungan tidak sehat berikutnya adalah tidak ada pohon. Ya, atau gersang. Nah, di sini tidak ada pohon ya, teman-teman. Yang ada sampah dan genangan air. Jadi ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat yang pertama kita ulangi, kotor, sampah berserakan, aliran air tersumbat, dan tidak ada pohon atau gersang. Kita lanjut ya. Nah, lalu bagaimana cara menjaga lingkungan? Cara menjaga lingkungan yang pertama adalah dengan betul membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kira-kira ini gambar apa ya? Cara menjaga lingkungan berikutnya? Ya, betul sekali. Menanam kembali pohon. Jadi pohon yang sudah mati atau yang sudah tumbang itu ditanam kembali agar lingkungan tetap hijau. Berikutnya, nah ini kira-kira mereka sedang apa ya? Kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, kalau kita ingin lingkungan kita bersih, sehat, maka kita harus bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Baik, kita ulangi cara menjaga lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam kembali pohon. Yang ketiga, kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita lanjut ya. Nah, cara menjaga lingkungan berikutnya adalah melakukan pemilihan sampah, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada 2 jenis tempat sampah. Nah, yang pertama untuk sampah organik. Lihat, apa saja sampah organik? Jadi sampah organik adalah bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Misalnya, sisa makanan, buah, sayur, daun, rumput, tumbuhan, dan lain-lain. Kalau sampah non-organik adalah sampah yang berasal dari bahan yang bukan dari hewan atau tumbuhan. Misalnya, bungkus snack ya. Nih ada bungkus taro. Kemudian plastik, kertas, kardus, apalagi botol, iya. Kaleng beling dan kaleng plastik, botol plastik dan lain-lain. Nah, itu ya teman-teman ya. Sampah terbagi menjadi 2, sampah organik dan sampah non-organik. Nah, lalu kalau kita tidak menjaga lingkungan, apa akibatnya? Nah, akibat tidak menjaga lingkungan yang pertama adalah banjir. Ketika kita membuang sampah sembarangan atau kita membuang sampah di selokan, maka yang terjadi adalah selokannya mampet, akhirnya airnya tidak mengalir. Ketika hujan deras atau ketika hujan turun, airnya tidak mengalir dan tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Yang kedua, akibat tidak menjaga lingkungan adalah pencemaran lingkungan. Tuh, teman-teman lihat. Di sini ada gambar banyak sekali sampah. Kalau sudah banyak sampah tertumpuk, maka udara di sekitarnya akan bau. Kemudian tidak sehat ya, banyak penyakit. Nah, jadi ketika kita tidak menjaga lingkungan, maka lingkungannya akan tercemar. Nah, yang berikutnya adalah makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang terdiri dari karbohidrat. Apa saja itu yang termasuk karbohidrat? Ada nasi, roti, dan lain-lain. Kemudian ada lauk pauk. Lauk pauk mengandung apa? Mengandung protein. Kemudian ada sayuran. Sayuran mengandung apa? Mengandung vitamin. Kemudian ada buah-buahan juga mengandung vitamin. Nah, ini semua adalah makanan yang sehat. Makanan yang tidak sehat